Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First position. Ready. Second position. Ready. Third position. Finish. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Wa ma dinuka? Islamu dini. Wa ma kitabuka? Qur'anu kitabi. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Aina kiblatuka? Ka'batu kiblati. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa. Raise your hand, look down, pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 halaman 79 dengan materi mengenal bagian-bagian dari tubuh. Nah, teman-teman kan sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Nah, harus kita ketahui bahwa tubuh kita itu harus dijaga agar sehat. Nah, teman-teman, di sini Miss Wilda mempunyai 2 gambar, yang satu gambar tubuh bagian depan dan yang satu juga gambar tubuh bagian belakang. Nah, teman-teman, di bagian tubuh kita ada yang boleh disentuh oleh orang lain dan juga ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Teman-teman perhatikan di sini, di tubuh bagian depan ada 3 titik lingkaran berwarna merah dan di bagian tubuh belakang itu ada 1 titik lingkaran warna merah. Nah, itulah teman-teman bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cukup diri kita sendiri yang boleh menyentuh bagian tubuh itu. Nah, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik. Teman-teman, jika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh teman-teman, maka teman-teman berkata tidak, atau teman-teman bisa langsung melaporkan kepada orang tua atau juga kepada guru jika teman-teman sedang berada di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, untuk kita menjaga bagian tubuh kita yang tadi, yang bagian depan ada 3 titik dan bagian belakang ada 1 titik, agar tidak tersentuh oleh orang lain, agar terhindar dari para penjahat, maka kita harus menutupi bagian tubuh kita itu dengan memakai pakaian yang sopan dan menutup. Kalau misalnya anak perempuan itu menggunakan pakaian muslimah, contoh seperti itu, dan laki-laki pun menggunakan pakaian yang muslim. Tidak apa-apa kalian tidak menggunakan pakaian muslimah, yang penting pakaiannya itu dapat menutup bagian tubuh kita itu dengan rapih. Dan teman-teman harus ketahui pula, kita harus memakai pakaian yang bersih dan juga pakaian yang rapih setelah disetrika. Agar apa teman-teman? Agar tubuh kita itu terhindar dari kuman-kuman penyakit. Nah, teman-teman, Miss Wilda akan memberitahukan ada beberapa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kejahatan. Yang pertama itu kita harus memakai pakaian yang rapi. Kemudian kita memakai pakaian yang sopan.
Dan yang ketiga itu kita jangan menggunakan perhiasan mahal. Kalau biasanya untuk yang anak perempuan tidak boleh untuk memakai perhiasan yang berlebihan, karena jika kita keluar rumah menggunakan perhiasan berlebihan itu akan mengundang kejahatan. Kemudian kita harus menghindari tempat yang sepi. Ya, teman-teman, hindari tempat yang sepi. Kemudian jangan berpergian jauh sendiri. Oke, jika teman-teman ingin berpergian jauh, teman-teman bisa minta antar kepada orang tua atau kepada kakak ya. Nggak boleh teman-teman berpergian jauh itu sendiri ya. Kemudian, jangan menerima pemberian orang yang tidak dikenal. Nah, biasanya kejadian ini ketika kita sedang bermain bersama teman-teman yang lain, itu suka ada orang yang tidak dikenal ingin memberikan sesuatu kepada kita. Jika kita tidak kenal dengan orang itu, maka pemberian itu jangan diambil ya teman-teman ya. Kemudian jangan berpergian dengan orang yang tidak dikenal. Nah, sama seperti yang tadi, jika kita tidak mengenal orang tersebut, jika orang tersebut mengajak kita untuk pergi atau contoh ngajak kita untuk main di mall atau kemana, kalau kita tidak kenal orang tersebut, maka teman-teman jangan mau diajak dengan orang itu ya teman-teman. Kemudian selalu berpamitan kepada orang tua atau keluarga jika teman-teman hendak berpergian. Nah, sama seperti aturan ketika di rumah teman-teman, ketika kita ingin berpergian kita harus izin terlebih dahulu kepada orang tua. Dan selanjutnya itu berteriaklah teman-teman jika ada orang yang hendak berbuat jahat. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada orang yang ingin berbuat jahat kepada teman-teman, teman-teman tidak bisa melawan penjahat itu, maka teman-teman bisa berteriak meminta tolong kepada warga sekitar di dekat teman-teman. Kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa melaporkan kepada guru dan orang tua jika ada orang yang berbuat jahat. Nah, jika teman-teman ada di lingkungan sekolah, teman-teman bisa melaporkan kejadian tersebut kepada guru ya. Dan jika teman-teman ada di lingkungan sekitar rumah teman-teman, teman-teman bisa melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua teman-teman di rumah ya. Oke, teman-teman, tadi cara kita untuk menjaga diri kita agar terhindar dari orang-orang yang ingin menyakiti kita, agar terhindar dari kejahatan, itu teman-teman sudah paham ya. Sekarang kita akan lanjut ke mendemonstrasikan cara memegang dan membalik buku. Sama seperti yang kemarin, kita sudah belajar mengenai cara duduk ketika kita hendak membaca buku. Ketika kita hendak duduk membaca buku itu duduknya nggak boleh membungkuk teman-teman. Maka kita harus duduk dengan tegak, pintar sekali. Nah, di sini ada gambar Resti. Rasti itu senang mempunyai tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, seperti pepatah teman-teman, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, lihat teman-teman, di sini ada Rasti yang sedang belajar membaca. Nah, di sini pada gambar bagian atas, teman-teman perhatikan itu adalah posisi duduk Rasti yang sedang membaca itu benar. Nah, pada gambar yang di bawah itu adalah posisi membaca Rasti yang salah. Nah, di sini pun juga ada cara kita membalik buku dan membaca. Di sini ada yang benar dan ada yang salah. Teman-teman silahkan perhatikan. Dan juga ketika kita membaca, utamakan kita berada di tempat yang terang. Ya. Nah, ketika kita hendak membaca, kita harus melakukannya di tempat terang. Kemudian, jarak mata dengan buku kita itu cukup jauh, kurang lebih 30 cm ya. Tidak boleh terlalu dekat jarak bukunya. Dan
Posisi buku itu lurus ya teman-teman. Kemudian saat membalik halaman buku, lakukan dengan tangan kanan dan hati-hati agar buku tersebut tidak mudah robek ya teman-teman. Teman-teman bisa mempraktikkan kegiatan membaca ini di rumah ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan irama dan hitungan. Nah teman-teman, kita mempunyai badan yang sehat itu, maka kita akan melakukan aktivitas itu dengan mudah. Dan tubuh sehat itu adalah salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat badan kita yang sehat. Dan di sini kita akan melakukan gerakan tarian sesuai dengan irama dan hitungan. Nah, bismillah sudah mempunyai contoh gerakan tarian dengan lagu Potong Bebek Angsa. Teman-teman silahkan perhatikan dan teman-teman silahkan praktekkan gerakan tarian bebas. Terserah teman-teman ingin melakukan gerakan tarian seperti apa. Di sini ada pilihan lagunya. Yang pertama ada lagu bangun tidur, yang kedua ada lagu beca, yang ketiga ada lagu cicak-cicak di dinding, yang keempat ada lagu pergi sekolah, dan yang terakhir itu ada lagu potong bebek angsa. Silahkan mencoba.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5 pada halaman 84. Nah, di sini kita akan belajar bermain kartu huruf untuk menyusun nama anggota tubuh. Nah, teman-teman masih ingat dengan huruf Latin? Iya, huruf Latin itu terbagi menjadi dua. Miss Willa ingatkan kembali lagi, huruf Latin terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada huruf vokal, yang kedua itu ada huruf konsonan. Huruf vokal itu ada 5 huruf. Yang pertama ada huruf A, I, U, E, dan O. Dan huruf konsonan itu adalah huruf lain setelah huruf vokal tersebut. Dan di sini kita akan menyusun nama-nama anggota tubuh. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah ada huruf-huruf yang diacak, maka kita akan menyusun huruf tersebut menjadi nama anggota tubuh kita. Yang pertama di sini ada huruf D, I, A, dan H. Kita akan susun menjadi anggota tubuh kita yaitu dahi. Yang kedua itu ada huruf J, I, A, dan R. Maka huruf tersebut akan menjadi nama anggota kita jari. Dan sisanya teman-teman silahkan kerjakan pada buku paket teman-teman di halaman 84 ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke halaman 85. Nah, tadi kita sudah menyusun huruf-huruf acak menjadi nama-nama anggota tubuh kita. Dan di halaman 85, di sini teman-teman akan mengerjakan latihan yaitu memasangkan gambar sesuai dengan namanya. Nah, teman-teman lihat di sini yang pertama itu ada gambar hidung. Gambar hidung. Hidung itu awalan hurufnya adalah huruf H. Kemudian ada huruf Hi. Maka akan kita cari awalan huruf H itu mana ya? Oh iya ini. Maka kita harus pasangkan nama hidung sesuai dengan gambar. Yang kedua itu ada gambar tangan. Tangan itu awalan hurufnya huruf apa ya teman-teman? Pintar. Awalan hurufnya itu ada huruf T. Kemudian yang kedua ada huruf A. Pintar. Huruf T dan A. Kita cari awalan huruf T dan juga ada huruf A. Tangan. Nah, di atas maka kita memasangkan nama tangan sesuai dengan gambarnya. Dan sisanya teman-teman silahkan kerjakan di buku paket teman-teman halaman 85 ya. Tetap semangat. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah selesai menyusun huruf-huruf acak menjadi nama dari bagian tubuh kita. Dan sekarang kita akan membaca lambang bilangan. Oke, kita baca lambang bilangan ini ya teman-teman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi teman-teman sudah bisa menyebutkan lambang bilangan dengan lancar dari 1 sampai 10. Nah, teman-teman masih ingat enggak? Kita menghitung bilangan menggunakan jari. Iya, pintar. Nah, di sini ada soal latihan halaman 86. Teman-teman memasangkan jumlah jari kita dan di sini pun ada nama bilangannya. Yang pertama itu ada 3. Maka kita harus memasangkan dengan lambang bilangannya. 3. Lambang bilangan 3 yang mana ya, teman-teman? Iya, pintar yang ini. Maka kita akan pasangkan lambang bilangan dengan nama bilangan yang sesuai. Kemudian di sini ada 8. 8. Lambang bilangan 8 yang mana ya teman-teman? Iya, ada di atas 3. Alhamdulillah, soleh-solehannya Miss Wilda. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai Miss Wilda jelaskan. Tadi kita sudah belajar pada pembelajaran 4
dan pembelajaran 5. Semoga materi yang Miss Wila sampaikan hari ini dapat difahami oleh teman-teman dengan mudah. Teman-teman belajarnya harus tetap semangat ya. Kurang lebihnya Miss Wila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.